Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu bil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Basnas TV yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah begitu banyak diberikannya kepada kita. Bukti syukur kita kepada Allah, semua perintah Allah kita kerjakan dengan baik, dan apapun yang dilarangnya tentunya akan kita tinggalkan. Kemudian pada itu salawat berkaitan salam tak luput pula kita kirimkan kepada Sayyidul Anbiya wa Imamur Rasul, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita melantunkan atau melapaskan atau membacakan salawat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya seluruhnya mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Basnas TV Saralangun yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, kita tidak bisa menghitung berapa jumlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bayangkan air laut itu yang selalu mengalir, atau air sungai yang selalu mengalir, apakah kita bisa mengurangi sedikit pada air laut itu, baik itu dengan timbaan, disedot dengan mesin atau lain sebagainya? Tentu kita tidak bisa untuk mengurangi semua itu atau nikmat itu. Maka dalam Al-Quran Allah menerangkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi pada intinya kita tidak perlu menghitung nikmat Allah. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Apabila kita pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, niscaya Allah menambah dari nikmat yang sedikit bisa menjadi yang banyak. Begitulah seterusnya. Tapi begitu juga sebaliknya. Apabila nikmat yang telah diberikan oleh Allah kita ingkari, kita kufuri, kita tidak bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka bersiap-siaplah untuk menanti azab Allah yang sangat pedih. Sudah jelas dalam Al-Quran Allah menerangkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah nikmat yang lainnya lagi. Begitu juga sebaliknya, jika kamu mengkufuri nikmatku, niscaya azabku sangat pedih. Sahabat Basnas TV Saralangun yang kemuliakan dan dimuliakan Allah di mana saja berada, ada 4 cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya yang pertama yaitu hati. Allah memberikan hati kepada kita untuk senantiasa berfikir bahwa seluruhnya yang ada, semua ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka sepantasnya dengan hati ini kita bisa bersyukur. Dengan hati juga kita bisa menjadikan insan yang lebih baik lagi. Maka kata Rasulullah, dalam diri kita ini ada sebuah daging. Bila daging itu rusak, maka rusak pula lah amal ibadah kita. Apabila daging itu baik, maka baik pula lah amal ibadah kita. Daging itu adalah hati di dalam diri kita. Sahabat Basnas TV Saralangun yang kemuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri nikmat lisan atau lidah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sama-sama kita ketahui bahawa lidah ini tidak bertulang. Lidah ini tidak bisa kita hentikan apabila kita telah mengeluarkan ucapan, telah mengeluarkan kata-kata. Apabila ucapan itu baik, maka orang yang menerima ucapan itu akan merasa senang. Orang yang mendengar ucapan itu akan merasa bahagia. Tapi begitu juga sebaliknya. Apabila lisan kita ini
lidah kita ini, apabila kita tidak bisa mengontrol ucapan kita sehingga bisa menyakiti hati orang lain, hati ayah, hati ibu, hati tetangga, hati sang suami, maka Allah akan murka kepada kita. Maka sudah jelas diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu ucapan, ma yatabayyanu fiha, tidak memikirkan apa akibat dari apa yang ia ucapkan itu, yazillu biha ilan nar, maka ia akan terpeleset masuk ke dalam jurang atau lembah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa jauh jurang tersebut? Ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh jaraknya, terbentang luas antara timur dan barat. Maka jangan sampai dengan lidah ini yang tak bertulang kita seenaknya saja memfitnah, menyumpah serapah, mencaci dan lain sebagainya, sedangkan semuanya akan diminta pertanggungjawaban atas diri kita nanti. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan sesuatu yang terbesit di dalam hati kita untuk mengatai, memfitnah, mencaci maki orang lain, maka semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bernas TV Saralangun yang kemuliakan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bersyukur atas nikmat anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah dengan sesempurna mungkin. Maka sudah jelas dalam Al-Quran yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku jadikan manusia itu fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik rupa, dengan sebaik-baik bentuk. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah seluruh anggota tubuh yang cukup, tangan cukup, kaki cukup, tidak ada yang berkurang antara kita. Coba kita renungkan dan kita bayangkan sedikit. Begitu banyak keluarga kita, saudara kita yang di luar sana memiliki kekurangan fisik, tapi mereka selalu bersemangat untuk mencari kehidupan dan beramal. Nah, bagaimana dengan kita yang diberikan oleh Allah nikmatnya begitu banyak? Maka sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita gunakan anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Kita kerjakan solat dan lain sebagainya. Tanda bukti kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu nikmat harta. Allah memberikan harta kepada kita, memberikan kekayaan kepada kita. Tapi kita jangan lupa, kita jangan lengah bahawa dalam harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita ada harta orang lain yang harus kita berikan, yaitu berpandai-pandailah kita bersedekah. Karena sedekah itu ada 4 manfaat daripada sedekah harta yang kita miliki. Yang pertama, bisa mendatangkan rezeki. Maka perbanyaklah kita bersedekah, berinfak, berzakat dan lain sebagainya. Maka apapun yang kita berikan pada hakikatnya tidaklah berkurang, tetapi malah bertambah. Anfiku ya bani Adam, anfik alaika, berinfaklah, bersedekahlah kamu, maka infak kamu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menolak bala. Sedekah bisa menolak bala, penyakit, musibah dan sebagainya. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tasab'inan baba min as-su'. Sedekah itu bisa mengurangi, bisa menutupi 70 macam daripada musibah, penyakit, bala dan sebagainya. Apalagi kita sekarang dilanda oleh musibah yang bernama corona. Mudah-mudahan dengan berbanyak kita berinfak, bersedekah, kita bisa terhindar dari bala musibah, penyakit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menyembuhkan penyakit. Dengan sedekah kita juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dawu mardakum bisedekah, obatlah orang-orang yang sakit itu dengan sedekah. Kemudian yang terakhir yaitu memanjangkan umur. Dengan seringnya kita bersedekah, berinfak dan sebagainya, maka insyaallah Allah akan memberikan bagi kita keberkahan umur yang panjang dan lain sebagainya, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.